Episode 6. Bertahan di antara luka. Hari-hariku di rumah ini tidak pernah benar-benar mudah. Sejak ayah kembali dari luar kota, hidupku perlahan berubah. Aku mulai sekolah. Aku memilih sekolah yang sama dengan Kak Raca. Bedanya, aku masih kelas 6 sekolah dasar. Sementara Kak Raca sudah kelas 2 SMP. Perbedaan usia itu tak pernah terasa penting. Yang penting, aku tidak lagi merasa sendirian di dunia. Aku sangat berprestasi di sekolah dan sering mendapat penghargaan. Kak Raca selalu berkata bangga padaku. Dan setiap aku berhasil, dia pasti jadi orang pertama yang mengucapkan selamat dan memberiku hadiah. Sedangkan Kak Sony semakin iri dan benci padaku. Rumah ayah tetaplah rumah yang sama, tempat di mana senyum bisa hilang kapan saja. Setiap kali ayah tidak ada, kejadian-kejadian menyakitkan kembali terulang. Aku pernah dituduh melakukan sesuatu yang tidak kulakukan. Aku dituduh mengambil handphone milik Sony. Aku tak tahu seperti apa bentuknya, tak tahu warnanya, tapi tiba-tiba aku disebut pencuri. Aku hanya ingat satu hal dari malam itu, rasa takut, dingin, dan sepi. Tante Sonya memukuliku, dan aku dikunci di gudang. Pagi harinya, aku tetap berangkat sekolah, menahan nyeri, menahan perih, berpura-pura baik-baik saja. Sepulang sekolah, Kak Raca menungguku seperti biasanya. Kami pulang ke rumahnya. Saat tiba dia langsung menatapku. "Kamu semalam kemana?" tanyanya cemas. "Kakak mencarimu." Aku hanya menggeleng. Namun ketika tangannya menyentuh punggungku, tubuhku refleks menegang. Ia terdiam. Matanya berubah. Dia memeriksa punggungku. Air matanya jatuh. "Kenapa mereka bisa sekejam ini?" bisiknya. "Kalau boleh, tinggal saja di sini." Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Kak, ini biasa. Tidak sakit," kataku pelan. "Semua ini tidak akan lama." Ia menatapku. "Nanti setelah aku besar," lanjutku, "aku akan punya rumah sendiri. Aku akan sukses. Dan aku akan membawamu." Ia tertegun, lalu tertawa kecil meski matanya masih basah. "Membawaku? Pulau. Bagaimana kalau nanti kakak menikah? Kamu mau membawaku juga?" Aku mengernyit. "Kenapa Kak Raca harus menikah?" Ia tertawa lebih lebar. "Kamu ini lucu." "Baiklah bocah," katanya sambil mengelus rambutku. "Kakak tidak akan menikah. Kakak akan menjagamu hingga nenek-nenek," ucapnya. Tawanya semakin lebar. Hari-hariku berjalan seperti itu. Sebentar aman, sebentar penuh luka. Ayah tahu itu, tapi ia tak pernah cukup tegas. Mungkin ia juga terjebak dalam pilihannya sendiri. Aku sempat berpikir, mungkin ini memang nasibku. Namun setiap kali aku hampir menyerah, ada Kak Raca dengan senyumnya, dengan caranya mendengarkan, dengan kehadirannya yang selalu datang di saat aku paling lemah. Dan karena itu, aku bisa bertahan. Tahun demi tahun berlalu, aku tetap di rumah itu. Tetap menahan, tetap belajar, tetap bermimpi. Dan Kak Raca masih sama, selalu menjagaku, dan tiada hari tanpa khawatir padaku. Karena itu, selama masih ada satu orang yang percaya padaku, aku tidak akan jatuh sepenuhnya. Bersambung.